Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Rifa Hairul Fadilah, dengan NIM 2313 30072 dari kelas KPI 4B. Di video kali ini, aku ingin kembali menceritakan apa yang terjadi pada kelas mata kuliah penulisan berita dan artikel dengan dosen Bapak Ade Kusuma, MSI. Nah, seperti biasa teman-teman, kelas dimulai dengan adanya pembacaan doa, kemudian diabsensi oleh Pak Adi. Lalu setelah diabsensi, dimulailah lagi presentasi kedua oleh pemateri kedua. Nah, pada presentasi kali ini, kelas terjadi lumayan ramai ya, yang dimana pemateri dan audiens saling interaksi dan mendapatkan feedbacknya. Lalu, materi apa sih yang dijelaskan oleh pemateri? Nah, materi yang dijelaskan adalah cara teknik meliput berita, menulis berita, dan artikel. Peliputan adalah proses mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan informasi atau berita oleh jurnalis ataupun media massa. Menurut Lukman Hakim dalam bukunya yang berjudul Teknik Reportase, Dimensi Teoris dan Praktis, proses peliputan berita melibatkan 3 teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan riset. Yang pertama, observasi. Observasi adalah teknik dasar dalam reportase di mana reporter mengamati langsung peristiwa yang terjadi, dan data dari observasi harus terdokumentasi dalam bentuk rekaman audio, foto, atau video agar tetap akurat. Kedua, wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data berupa pendapat atau pandangan seseorang mengenai suatu peristiwa. Nah, pertanyaan utama yang sering digunakan dalam wawancara adalah 5W plus 1H. What, why, where, when, who, dan how. Ketiga, riset. Riset adalah proses pencarian informasi melalui buku, internet, dokumen, atau sumber lain untuk memperdalam berita dan memvalidasi data yang diperoleh. Nah, selanjutnya itu cara penulisan berita. Cara penulisan berita itu harus ada yang pertama, rumusan umum, yaitu menggunakan 5W plus 1H tadi. Kedua, pola piramida terbalik. Nah, teman-teman, menggunakan pola ini tuh memudahkan penulisan berita menjadi ringkas, tapi penting dan juga cepat. Susunannya itu ada judul atau headline, teras berita atau lead, isi berita atau body, dan juga link. Link ini biasanya disebut sebagai informasi tambahan. Nah, kalian teman-teman ada yang tahu gak sih apa itu headline, lead, dan body? Jadi teman-teman, headline berita itu adalah pemicu daya tarik pertama bagi pembaca untuk membaca suatu berita yang memiliki syarat. Nah, sedangkan lead atau teras berita adalah bagian penting dari berita, yaitu bagian pembuka yang juga berfungsi sebagai bagian inti dari berita yang mengandung unsur 5W plus 1H tadi. Kalau sedangkan body atau isi berita adalah bagian pengembangan dari teras atau keterangan lebih lanjut dari teras. Nah, isi berita ini berfungsi untuk menjelaskan atau merinci tema atau pokok beritanya itu. Nah, terus juga jangan lupa membuat kutipan karena sesuai prinsip berita yang berasal dari fakta, maka pernyataan sumber berita itu harus ditulis secara langsung. Jadi jangan lupakan itu juga ya teman-teman. Nah, teman-teman, terus juga dalam presentasi kemarin itu ada juga pembahasan bagaimana sih penulisan artikel itu. Oke, aku jelasin dulu ya pengertian artikelnya. Artikel adalah karya tulis yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, pendapat, serta informasi kepada pembaca dengan cara yang sistematis dan juga objektif. Nah, langkah-langkah penulisan artikelnya itu apa aja sih? Yang pertama, menentukan topik. Kedua, menentukan tujuan karangan. Ketiga, mengumpulkan bahan. Keempat, menyusun kerangka karangan. Dan yang kelima atau terakhir adalah mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan utuh. Nah, teman-teman, jadi di presentasi kemarin juga dijelaskan tujuan dari penulisan artikel itu apa aja sih? Nah, di antaranya yang pertama, untuk mempengaruhi pembaca. Yang kedua, mendidik pembaca. Yang ketiga, memberikan informasi. Keempat, meyakinkan pembaca. Dan yang kelima itu adalah menghibur pembaca.
Nah, teman-teman, oke, segitu aja yang dapat aku ceritakan dan aku sampaikan juga materi dan bagaimana proses kelas kemarin itu. Nah, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.